Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Paralel B, sesi B1 Grup D. Saya Desi Nuria Alifah Rusdiana, NPM 1903 10 10 052, dan partner saya. Saya Nur Fitriana Salsabila, NPM 190310100054. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan mengenai fermentasi wine. Fermentasi adalah penguraian dari senyawa kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana dengan bantuan mikroorganisme dan enzim yang dihasilkan oleh mikroorganismenya. Selanjutnya ada jenis fermentasi. Di sini ada fermentasi spontan dan fermentasi tidak spontan. Untuk fermentasi spontan adalah fermentasi yang tidak ditambahkan mikroorganisme dalam bentuk starter atau ragi dalam proses pembuatannya. Sedangkan fermentasi tidak spontan adalah fermentasi yang ditambahkan mikroorganisme dalam bentuk starter atau ragi dalam proses pembuatannya. Nah, selanjutnya ada kurva pertumbuhan dari bakteri. Di sini bisa terlihat untuk fase pertama, yaitu disebut sebagai lag fase. Nah, di mana fase tersebut itu adalah fase penyesuaian dengan lingkungan. Jadi, pada saat fase tersebut, mikroba yang baru saja ditambahkan itu akan menyesuaikan dirinya dengan lingkungan yang baru, yaitu starter itu. Nah, lalu selanjutnya ketika sudah sampai dalam waktu 5 hari, sekitar 5 hari, bakteri tersebut mulai mengalami eksponensial fase, di mana pada saat fase tersebut, bakteri atau mikroorganisme mengalami pertumbuhan secara eksponensial. Jadi perubahan jumlah bakteri atau mikroorganisme tersebut akan semakin banyak pada hari ke-11, lebih tepatnya. Seperti itu, jika terlihat pada gambar tersebut. Lalu selanjutnya, untuk stationary phase, di sini bakteri atau mikroorganisme akan mengalami proses di mana antara mikroorganisme yang sudah mati dan mikroorganisme yang berkembang biak itu jumlahnya sama, sehingga tidak ada pertambahan yang signifikan dan tidak ada pengurangan yang signifikan. Nah, lalu selanjutnya, setelah melalui masa stationary phase, mikroorganisme akan mulai memasuki dead phase, di mana pada saat fase tersebut mikroorganisme mulai kehilangan kemampuannya untuk berkembang biak. Jadi pada saat itu jumlah mikroorganisme yang mati akan lebih besar daripada jumlah mikroorganisme yang berkembang biak. Seperti itu. Dan kurun waktu yang dibutuhkan itu untuk grafik di sini adalah 19 hari. Selanjutnya ada starter. Starter itu apa sih? Starter adalah media untuk perkembangbiakan dari si mikroba. Nah, selanjutnya di sini ada perbedaan antara starter dan katalis. Nah, starter itu adalah pada proses fermentasi, starter itu berfungsi untuk mempercepat. Tetapi perbedaannya dengan katalis adalah starter ikut bereaksi. Sedangkan katalis, dalam suatu reaksi, katalis itu memang sama berfungsi untuk mempercepat reaksi, tetapi katalis tidak ikut bereaksi dan bisa digunakan berkali-kali. Kalau starter, dia tidak bisa digunakan berkali-kali, dia hanya sekali penggunaan dan selanjutnya tidak bisa digunakan kembali. Seperti itu. Selanjutnya ada mikroba yang digunakan untuk fermentasi wine, yaitu ada Saccharomyces cerevisiae. Nah, mikroba ini hidup pada lingkungan yang asam dan hidup pada pH 4-5. Kemudian mikroba ini juga hidup pada suhu ruangan yaitu sekitar 30 derajat Celcius, dan mikroba ini tuh termasuk mikroba yang anaerob. Anaerob itu dia tidak membutuhkan oksigen dalam proses perkembangbiakannya. Nah, selanjutnya di sini ada wine, di mana wine ini merupakan minuman beralkohol yang diperoleh dari hasil fermentasi buah anggur yang telah masak oleh ragi Saccharomyces cerevisiae. Jadi wine ini itu adalah hasil ekstrak dari sari buah, di mana tidak hanya anggur saja yang digunakan, tetapi bisa buah lainnya seperti contohnya nanas, pisang, apel, dan buah lainnya yang mengandung glukosa. Seperti itu.
Selanjutnya di sini ada reaksi dari glukosa untuk diubah menjadi alkohol. Jadi untuk prosesnya ini glukosa tersebut akan memasuki proses atau tahapan di mana yang pertama itu adalah tahapan glikolisis. Nah, untuk tahapan glikolisis ini glukosa akan diubah menjadi 2 pirufat, 2 NADH dan 2 ATP, di mana ATP nanti itu akan digunakan sebagai energi, sedangkan 2 pirufat ini nanti akan diolah untuk masuk ke tahap fermentasi alkohol, di mana 2 pirufat ini mula-mulanya dia akan diubah menjadi asetaldehid melalui proses dekarboksilasi dan akan menjadi etanol atau alkohol untuk pada proses dehidrogenasi. Nah, untuk totalnya reaksinya itu bisa terlihat seperti pada PPT. Di sini untuk C6H12O6 atau glukosa itu akan diubah menjadi C2H5OH yaitu alkohol plus CO2 yaitu karbon dioksida. Kemudian di sini ada alkoholometer yang digunakan untuk mengetahui kadar alkohol dari suatu larutan. Nah, di sini cara penggunaannya adalah alkoholometernya ini dicelupkan ke dalam larutannya, kemudian ditunggu sampai dia stabil. Kemudian setelah stabil bisa dilihat dari permukaan larutannya ini itu tuh menunjukkan angka berapa pada alkoholometer. Nah, pada gambar ini bisa diperkirakan kadar alkoholnya sebesar 67%. Nah, selanjutnya di sini kami menggunakan buah nanas sebagai buah yang akan diekstrak sarinya dan dijadikan wine. Nah, untuk pengamatannya kita membutuhkan waktu 7 hari untuk proses fermentasi, di mana hari pertama itu menimbulkan bau yaitu harum, rasa manis, warna kuning, dan tidak ada gelembung, tidak berbusa, dan tidak ada endapan. Lalu untuk hari kedua, ada sedikit perbedaan pada jumlah gelembungnya. Jadi pada hari kedua itu mulai terbentuk gelembung dan terbentuk endapan, walaupun masih sedikit jumlahnya. Untuk yang hari ketiga, ini juga mulai ada perbedaan dari jumlah gelembung dan endapannya. Untuk hari keempat juga semakin bertambah jumlah gelembung dan endapannya, tetapi di sini mulai menimbulkan busa, di mana untuk hari yang sebelumnya itu belum terbentuk sama sekali busanya. Nah, untuk hari yang kelima, ini mulai ada perbedaan pada bau, yaitu baunya di sini mulai sedikit masam, rasanya manis, warnanya kuning. Dan untuk jumlah gelembungnya, itu sebenarnya tidak ada perbedaan yang signifikan dengan hari yang sebelumnya. Masih ada gelembung, ada busa, dan ada endapan, tetapi tidak ada penambahan yang terlalu banyak. Lalu untuk hari selanjutnya, di sini ada perbedaan dari warnanya, yaitu untuk baunya masih masam, rasanya manis, warnanya berubah menjadi kuning keruh. Nah, untuk jumlah gelembung, busa, dan endapan juga masih sama dengan hari kelima, jadi tidak ada perbedaan yang terlalu mencolok. Dan untuk hari yang terakhir, di sini mulai warna dihasilkan kuning cerah. Untuk bau masih masam dan rasa manis. Dan keterangannya masih sama dengan hari yang sebelumnya, dengan jumlah gelembung, busa, dan endapan yang sama. Selanjutnya ada kadar alkohol dari wine yang kami buat. Di sini untuk bahannya ada mangga, pisang, anggur, nanas, dan apel. Untuk nanas, sebelumnya itu kadar alkoholnya itu sebesar 0% dan setelah difermentasi kadar alkoholnya menjadi 1%. Untuk mangga, kadar alkoholnya menjadi 5%, pisang menjadi 7%, anggur menjadi 8%, dan apel menjadi 7%. Nah, dari gambar tersebut, kita bisa melihat bahwa ini adalah hasil dari mikroskopi wine yang sudah kita hasilkan dari ekstrak buah nanas. Nah, di sini bisa terlihat mikroba yang ada, yang terlihat pada mikroskop itu ciri-cirinya berbentuk kokus atau bulat, lalu dia tidak berinti sel, dan juga tidak berkoloni. Sekian yang dapat kami jelaskan mengenai fermentasi wine dari buah nanas. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.